Welcome to Story Podcast. Dengan gue Dandi di sini. Dengan gue Iqbal di sini. Kita sekarang membuat inovasi yang baru. Kita membuat inovasi baru. Kalau Anda kaget. Anda bukan pendengar Story Podcast pastinya. Kita jadi biasanya itu ada di Spotify, namanya Story Podcast. Tapi kita sekarang mau ngerambah nyoba di YouTube. Dan ini video pertama kita dari podcast pindah Dari podcast ke YouTube. Nah, tapi ini buat yang di Spotify biar tetap pendengarnya itu nyaman mendengarkan. Jadi kita langsung masuk ke topiknya aja. Topik Jadi kita mau bahas apa nih pada sekarang? Kita akan membahas tentang persahabatan, Persahabatan. Pales. Gak enak didengar ya. Tapi kita lebih ke persahabatan dari kita berdua karena gue sama Dandi ini udah kenal dari kelas 3 SD. Betul. Gue sama Dandi berarti kenal udah sekitar 14 tahun. Jadi kita mau ngobrolin tentang dari awal kita kenal. Menjelaskan aja dari awal berarti. Jadi gue sama Iqbal ini nih awalnya tuh gue kakak kelasnya dia sebenarnya. harusnya Karena biasa anak-anak jenius gitu kan kadang suka dimusuhin sama guru-guru gitu kan. Orang-orang yang terlalu pintar tuh pasti kan agak kayak wah, nih anak bandel nih. Padahal anak bandel itu yang pintar yang gitu yang kayak sebenarnya tuh sebenarnya dia pintar cuma malas aja. tapi malas. Oke. Kalian akhirnya- percaya? Saya tidak. Akhirnya gue ada suatu waktu gue nggak naik kelas aja suatu waktu. Jadi Dandi, lu berarti dari kelas lu nggak naik kelas 4 ke Iya, kelas gue 4 kelas naik. 3. Jadi gini, sebelumnya gue dari Parepare. Padahal nyokap gue tuh aslinya orang Jakarta. Gue pindah ke Jakarta lagi karena abang gue tuh udah pada tua-tua, udah pada sekolah yang udah ribet lah, bakal pindah-pindahan sekolahnya. Akhirnya gue stay di Jakarta. Dan gue sebelumnya tuh sebelum gue satu sekolah sama dia, gue sekolah di Al-Azhar ya guys, Al-Azhar. Tapi gue dulu ngiranya Al-Azhar anjir ya, sekolah apa agama anjir. Ternyata dia menyesal. Ternyata bagus, ternyata itu sekolahan bagus. Oke, gimana nih jadinya? Pas berarti lu dari kelas 3 nggak naik kan ke kelas 4? Nah dulu belum, kita masih di Al-Azhar ini. Masih di Al-Azhar. Di Al-Azhar ini kan kita bikin konten podcast bro, bukan gitu. Enggak, maksudnya kan ini tentang pas kita kenal persahabatan kita. Iya, biar alurnya enak gue ceritain dulu nih dari Al-Azhar dulu nih. Bentar lagi nyampe SD 01 kok ini kita. Jadi bapak gue kerja di ini guys. Terus sama gue ibu rumah tangga. Gue dari kelas 1 udah di NS. Udah lanjut aja. Jadi tuh gue pindah lah ke sekolah dia kan, karena gue nggak betah gitu di sekolah gue yang lama. Gue pindah ke SD negeri di tempat sekolah dia, di SD 01 pagi. SD 01 gila. Nah terus gue pindah kelas 3, posisi berarti lu masih kelas 2 berarti. Gue bro? kelas 2. Si Iqbal masih kelas 2. Gue pindah kelas 3 dan posisi gue pindah itu di penghujung ini loh, di penghujung ujian. Iya, jadi tuh kayak udah gue terlalu pintar anaknya. Ditambah udah di penghujung, gue nggak ngikutin gue semua bingung dah. pelajaran. Sebenarnya kan kalau lu pindah di ujung semester kan sama harusnya materinya dong. Iya nggak sih? Iya, cuma kan gue nggak ngikutin dari awal semesternya, jadi oke. tuh nilai gue nabrak-nabrak lah. Iya. Terus. Pokoknya kita singkat, akhirnya gue nggak naik kelas. Iya. Oke. Dan gue sekelas lah sama dia, si Iqbal ini. Kita sebangku nggak sih? Awal-awal kayak enggak deh, pas kelas 3 awal-awal tuh enggak. Soalnya gue liat pas Dandi pertama kali tuh dia tuh kayak anak kesayangan guru. Kan lu kayak deket banget kan sama Pak Jaka bro, dulu guru kita. Gue deket karena gue les di rumah dia. Iya, pokoknya mungkin dia- karena dia gue bayar kali ya, jadi kayak akrab sama gue. Ya pokoknya akrab lah, gue ngeliat nih deket sama guru lah. Terus per titik kita kenal di mana ya? Nah itu, gue juga bingung sih sebenarnya. Enggak, pokoknya ya karena ya SD kan ada geng-gengan. Iya. Ya lu akhirnya masuk lah ke sana lah. Yang sebenarnya kesayangan guru tuh lu. Kok gua? Ya lu, Fadil, Gamal, yang anak-anak dokter kecil. Enggak, itu kan beda guru. Enggak, ini guru kan ini wali kelas kita dulu. Si guru jadi ini. tuh- Dia anak kesayangan. Ada di satu, gue lupa kelas 3, 4 apa kelas 5 pas kita sekelas tuh. Jadi tuh isunya, guru kita itu tuh agak-agak Gua gitu. salah, bro. Kita kan nyebut nama. Agak-agak yang isunya kan, cuma kan dia Iya, kan punya belum tahu kan. dia punya keluarga juga kan. Tapi isunya tuh dia menyukai sesama. Mm-mm. Tapi gue percaya tuh enggak lah, dia tuh laki sejati lah. Iya. Terus. Nah, ada isunya tuh yang dideketin tuh masalahnya tuh anaknya itu doang gitu loh, yang agak-agak good looking Enggak, kayak dia gitu. kalau gue kayaknya karena jadi kakak gue kan dua-duanya kan di satu ini kan di 01 kan. Jadi kayaknya kenal nih adenya si ini gitu. Kayak lebih di notice gue gitu. Oke. Bukan karena apa-apa. Yang lain kan juga kayak gitu. Ini kita tuh sempet deket karena gue sering main ke rumah lu dulu. Yang lu punya komputer kan? Gue juga punya komputer sih. Cuma gue lebih sering ke rumah lu yang siang-siang lo, yang lu main akuarium frenzy apa sih?
Oh, Insani Aquarium itu ngasih makan itu ya? Iya, Oh, nah gue iya. sering main ke rumah dia nih guys. Iya, betul. Gue sering main ke rumah Iqbal setiap siang lah. Iya, main Dan game. gue waktu sore-sore itu, dia zaman kita masih SD lah kan, zamannya layangan, anak layangan tuh kebetulan rumahnya dia itu depannya itu tempat main gitu, tempat Bedeng. bedeng. Oh iya. Tempat kita main. Iya, anak-anak rumahan sana pokoknya anak sekolah gue mainnya di situlah, lapangan luas gitulah pokoknya. Nah, dia persis banget depan rumah lu dulu kan. Aku ada pertanyaan. Kalau lu disuruh pilih, lu mendingan temen lu banyak, cuma ada beberapa yang toksik, atau lu punya teman dikit, tapi ya berfungsi lah nih teman-teman lu ini kayak quality better than quantity. Gue sih kalau gue pribadi gue milih opsi yang kedua ya. Kayaknya ya gue pertama dari pengalaman gue nggak ngerasain teman banyak juga kali ya. Jadi gue kalau kenal orang bisa ngobrol banyak dan sekalinya nggak ketemu lagi pasti ngobrolnya juga dalam gitu, maksudnya tentang kehidupan dengan karir segala macam lah. Jadi kayaknya gue lebih prefer yang kedua karena kayak lebih penting gitu menurut gue. Yang quality berarti. Iya, dibanding yang hahaha. Dan ya maksudnya gue juga ada temen yang hahaha, cuma kayak ya udah untuk having fun aja. Cuma untuk yang lu ngobrolin serius atau tentang lu ada masalah ada apa, pasti yang quality pasti ngobrolinnya. Alasan lu nggak mau yang quantity banyak tapi ada beberapa yang toksik kenapa? Tetap berteman sama siapa aja gue, cuma ya untuk yang gue pengen ngobrolin serius atau itu kan pasti gue juga pilih-pilih orang. Jadi kayak kalau gue lebih prefer dan nyamannya gue, cocoknya gue berteman yang quality aja kalau gue. Jadi lu nggak ada masalah kalau temen lu dikit cuma yang penting berguna. Oh iya lah. berguna, iya bro. Emang teman banyak cuma ada yang toksik. Iya kadang ya teman yang berguna ya, dengan konteks berguna ini ya bisa membawa lu ke suatu tempat yang lu nggak tahu aja sebelumnya gitu. Kalau lu gimana bro? Kalau gue sebenarnya kalau ditanya umur sekarang ya, maksudnya kalau umur gue masih 22 sekarang nih, kayak gue sebenarnya lebih membutuhkan teman banyak sebenarnya. Kalau disuruh pilih ya, Iya. karena yang gue incer dari teman banyak, walaupun emang ada beberapa yang toksik tuh, sebenarnya gue nggak peduli toksiknya. Cuma yang gue pedulin tuh sebenarnya gue dengan banyaknya gue teman, ada relasi lebih luas lagi gitu loh. Terlepas dia toksik atau enggak ya. Iya. Cuma selagi lu ngasih cuan buat gue atau kita win-win solution untuk masalah berteman gitu, enggak gue oke gitu loh untuk temen banyak. Soalnya kalau temen dikit ya, maksudnya kalau gue ngerasa temen dikit tuh kayak ntar deh gue di masa tua gitu loh baru gue pengen punya temen. Iya, ngerti. Pertemanan yang kayak cuma sekitar 10 orang atau 5 orang yang deket itu doang gitu loh. Kayak entar lah umur gue 40, 50 mungkin. Cuma kalau untuk umur sekarang kalau teman gue segitu-segitu aja, gue ngerasa relasi gue juga segitu-segitu aja gitu loh. Maksudnya lu mendingan bisa main kesana sini setiap malam, pindah-pindah tempat, main kesana sini kayak gitu. Iya. Ya, Clubbing malam minggu. Astagfirullahalazim. Enggak. Nggak Kita baik tidak banget ya. boleh, kita tidak boleh minum alkohol itu tuh Dosa berat. dosa 40 hari bro. Dosa berat. Gak diterima. Balik lagi ke pertemanan kita, kayak sebenarnya yang ngebuat gue sama Iqbal tuh kayak akrab gitu sebenarnya. Karena pas kita awal ketemu lagi setelah berpisah dari SD ke SMA baru kita ketemu lagi tuh karena kita tuh bandelnya sama. Kebetulan dari circle kita saat itu, kita tuh yang ngerokok Ya, waktu itu, betul. yang udah mulai Ya bandel anak muda lah pokoknya lah. itu. Buat yang di Spotify nggak tahu itu apa, nonton YouTube-nya Zeza Media. Bagus, bridging yang bagus. Nah kita tuh bandelnya tuh agak-agak mirip lah gitu loh. Jadi tuh Walaupun kalau sekarang semuanya bandelnya juga sama ya. iya karena udah lumayan dewasa udah, semua iya kan sih, semuanya, malah lebih parah gitu. Kalau gue kan cukup di alkohol itu sudah cukup. Kita tidak boleh lebih ke arah yang lainnya. Kita ada momen kita ini juga berjarak nggak ini juga ada masalah terus kita pernah nggak main juga terus sampai akhirnya main lagi. Ada lah. Kita pernah berantem. Iya, cuma nggak berantem pukul-pukulan ya, lebih ke kesenggol ego masing-masing aja. Jadi ada di satu hari gue tuh janjian sama Iqbal jam 3 sore. Jam 3 sore gue pengen ketemuan buat meeting. Jam 3 sore karena gue orangnya sangat tepat waktu saat itu. Gue sampai lah jam 3 di sana. Nah cuma kebetulan si Iqbal itu emang lagi kerja. Jadi oke lah gue nunggu lah sampai dia kelar kerja jam 5an, berapa jam 4 ya? Iya, jam 5 lah ya. Jam 5an lah kerja lah pokoknya. di balik kerja. Nah pas di balik kerja itu gue udah menunggu kan dari jam 3 itu, berarti gue udah nunggu 2 jam di sana. Ternyata di jam 5 itu dia ngontak gue kalau dia nggak bisa datang. Alasannya juga tai ya. Emang anjing. Karena alasannya karena apa?
Cluenya Jakarta, ayo cluenya Jakarta. Karena macet, anjing. Gue mikir kayak kalau maleman kayak kan balik gue lebih santai kan, kayak aduh nggak kena macet, nggak kena apa gitu. Jadi kita udah janjian bakal ngobrolin masalah usaha. Dia batal karena dari tempat kerja dia ke tempat titik temu di Scoot Coffee waktu itu. Scoot Coffee. Di Scoot Coffee itu jaraknya agak lumayan dan macet. Cuma kan agak begini ya. Agak begini nih kalau gue pikir-pikir ya. Ya setelah gue sadar emang kalau gue pikir sekarang emang kampret. Kalau gue di posisi lu juga gue sebel sebenarnya. Ya selayaknya orang yang dewasa secara umur saat itu. Belum Gue dewasa. ngambek lah. Lu sabar dong, gue lagi pengen ngejokes nih. Sorry. Kan jadi gak lucu kan? Ya gak apa-apa. Akhirnya gue ngambek lah. Terus kita berantem, perang dingin lah ya. Perang dingin lah. Tapi maksudnya gue kadang kalau udah, nah gue sama Dani ini kalau temenan kalau di satu minggu tidak bertemu, karena biasanya nih gue sama Dani kalau ngajak main tuh pasti Dani duluan. Jadi kalau udah nggak ada yang ngajak main, udah berarti ada masalah. Dan Betul. Karena ada trigger yang gue ngerasa salah juga sih yang waktu yang kemarin itu. Tapi nggak tahu ini ya, kita kalau ngomongin masalah pertemanan ya, bukan pertemanan kita. Kayak wajar nggak sih kalau misalnya lu sebagai temen nih kayak replyan story gitu, dan sering masalahnya. Nah kalau lu sama gue kan kayak terhitung sering kan, maksudnya kalau Sekarang enggak. ya tapi seenggaknya ada beberapa. Ya, kapan? Terakhir lu kan kemarin baru gue reply. Iya sih. Yang lu syuting, ya maksudnya nggak dari gua atau dari lu gitu loh. Iya, reply. ngerti. Kalau ada beberapa instastory kita nggak saling reply, itu pasti kan ada nggak tahu apa ada tanda tanya, padahal nggak berantem. Oh iya bisa gitu ya? Padahal nggak berantem anjir. Cuma kayak berasa. Kok nggak reply? Oh mungkin karena kita udah biasa replyan bro. Ya mungkin. Jadi kayak sekalinya. Tapi gua nggak ngerasa itu suatu kewajiban bre. Cuma kalau itu nggak dilakuin aneh. Oh, Gua nggak ngerasa terpaksa untuk reply lu. Cuma kayak ya udah secara nggak langsung aja gitu lo gue reply lu instastory apa. Ya gue sebaliknya juga gitu sih. Nggak ada pasangan Iya, kan, nggak ada dan pasangan bukan kayak gue seminggu mesti reply gitu kan, enggak kan? Nggak ada. Nah gue nggak tahu itu wajar apa enggak di pertemanan tuh, cuma kayaknya harusnya iya. Wajar lah bro menurut gue. Karena Wajar ya? maksudnya lu kan maksudnya kita kan bukan temenan yang bukan temen sosmed doang gitu. Jadi kayak dan sering ketemu. Jadi kayak misalnya lu ada sesuatu yang baru nih di story dia nih atau ngelakuin hal apa, pasti gue reply. Kayak lu kemarin yang gue ini yang foto-foto produk gitu kan lu juga reply apa kan? Iya. Iya maksudnya pasti wajar menurut gue. Iya maksudnya itu apa ya, kayak jadi seolah-olah yang wajib tapi bukan kewajiban gitu. Iya ngerti gue maksudnya. Nah itu uniknya tuh. Gue nggak tahu pertemanan kalian tuh pada gitu juga atau enggak tuh. Kita doang kayaknya. Gitu ya. Tapi gue sama Dandi ini emang apa ya, emang ngobrolin semua hal, maksudnya mau finansial, mau masalah sekecil apapun kayaknya cerita-cerita aja. Terutama lu ya. Ya. Dandi orangnya sharing banget gitu. Jadi gue kayak kalau Dandi ada masalah apa-apa tuh pasti cerita gitu. Kayak gue, tapi kalau gue nggak terlalu cerita ya orangnya. Enggak sih. Enggak, Cuma kadang gue yang mancing sih. Iya. Gue orangnya kayak kalau nggak dipancing kayak males cerita gitu. Kalau Dandi nggak perlu dipancing, emang dia pasti cerita. Dan uniknya kita nih berdua ya. Kan kalau gue kan orangnya kan butuh yang apa ya, kayak